Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu channel yang menyimpulkan orang yang mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah sebelum dan sesudah berdoa tidak ada tuntunannya. Dikatakannya bukan tidak ada tuntunannya, akan tetapi tidak tahu tuntunannya, tidak tahu dalilnya, dikarenakan hafalan hadisnya masih minim, wawasan fikihnya juga masih minim. Kesimpulannya, membaca Al-Fatihah sebelum atau sesudah berdoa ada tuntunannya. Dan orang-orang yang mengatakan tidak ada tuntunannya adalah orang-orang yang tidak tahu dalilnya, bukan tidak ada dalil. Jadi bedakan antara tidak tahu dalil dengan tidak ada dalil. Hal itu dikarenakan orang yang menetapkan tidak ada tuntunannya, hafalan hadisnya masih minim, wawasan ilmu fikihnya juga masih minim, sehingga dia tidak mengetahui bahwasanya amalan tersebut ternyata ada tuntunannya. Ini ya disampaikannya oleh salah satu channel tersebut ketika merespon, ketika menanggapi jawaban Ustadz Mujiman atas pertanyaan apakah membaca Al-Fatihah setelah berdoa ada tuntunannya. Dan Ustadz Mujiman mengatakan tidak ada tuntunannya. Membaca Al-Fatihah setelah berdoa ada tuntunannya atau tidak? Ini karena pertanyaannya ada tuntunannya atau tidak, maka saya jawab tidak ada. Jadi tidak ada tuntunan membaca Al-Fatihah setelah berdoa. Sehingga Bapak Ibu kalau mau berdoa silahkan berdoa, pertama dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa pula dengan bersolawat kemudian berdoa, atau bisa pula dengan sedekah lalu berdoa, monggo. Tetapi kalau setelah berdoa kemudian membaca Al-Fatihah, memang itu membutuhkan dalil khusus. Siapakah di antara keduanya yang pendapatnya berdasarkan dalil, atau apakah ada atau sebenarnya tidak ada tuntunan membaca surat Al-Fatihah sebelum maupun setelah berdoa. Channel ini mengatakan ada berdasarkan beberapa dalil yang dia sampaikan, yang dinukil dari beberapa kitab, sobat-sobat. Yang pertama adalah kitab hadis Sunan At-Tirmizi. Redaksi kitabnya ada di halaman 38. Yang kedua adalah kitab Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi. Redaksi kitabnya ada di dalam halaman 164. Yang ketiga adalah kitab Fathul Bari
karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juz yang kedua ya. Redaksi kitabnya ada di halaman 302. Tetapi ya, di kitab Imam Nawawi dan At-Tirmizi itu adalah membaca Al-Quran, ya, bukan khusus untuk Al-Fatihah. Sebenarnya ya, dalil ini tidak cocok, tidak pas untuk digunakan sebagai dalil bolehnya atau adanya tuntunan membaca Al-Fatihah sebelum dan sesudah berdoa. Karena ya, dalil yang ada di kitab Imam An-Nawawi dan kitab hadis At-Tirmizi itu membaca Al-Quran, ya, bukan khusus membaca surat Al-Fatihah. Jadi saya nilai ini cocok logi, ya, hal yang umum dijadikan dalil untuk yang khusus. Harus ada dalil yang khusus yang menyatakan ya, berdoa dimulai atau diakhiri dengan membaca Al-Fatihah. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mujiman, bahwa berdoa itu memuji Allah, ya, bersolawat. Tidak ada ya dicontohkan membaca Al-Fatihah. Karena ya, dua dalil di kitab At-Tirmizi dan di kitab Imam An-Nawawi itu tidak berbicara tentang Al-Fatihah, tentang kekhususan surat yang dibaca saat memulai dan mengakhiri doa. Maka channel ini mengambil dalil dari kitab Ibnu Hajar mengenai adanya seorang sahabat yang ketika menjadi imam selalu membaca surat Al-Ikhlas. Dan ini dibenarkan oleh Nabi. Nah, dalil ini juga sebenarnya tidak pas, tidak cocok untuk ya mengatakan ada dalil, ada tuntunannya membaca Al-Fatihah sebelum dan sesudah berdoa. Karena yang dibicarakan adalah surat Al-Ikhlas. Dan bukan ketika berdoa surat Al-Ikhlas itu dibaca, tetapi ketika ya sholat. Jadi jelas ya, tidak ada kesamaan ya dalil yang disampaikan untuk membolehkan atau mengatakan ada tuntunannya sebelum dan sesudah berdoa membaca Al-Fatihah. Yang dibicarakan di kitab Ibnu Hajar adalah surat Al-Ikhlas. Dan itu dibaca ketika
sholat. Sedangkan surat Al-Fatihah ya yang dipermasalahkan adalah dibaca sebelum dan sesudah berdoa. Nah, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, dalam permasalahan ini tentu saja sesuai dengan perintah Allah di surat tersebut, maka kita harus mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengembalikan kepada Allah berarti kita harus ya menengok Al-Quran. Adakah Al-Quran atau Allah memerintahkan sesudah dan sebelum berdoa membaca surat Al-Fatihah? Nah, ternyata tidak ada satupun ayat yang memerintahkan seperti itu. Kemudian kembalikan kepada Rasul. Artinya kembalikan kepada Rasul adalah kepada sunnah beliau, perkataan beliau, tingkah laku beliau, diamnya beliau. Nah, pernahkah Nabi mengajarkan atau Nabi melakukan sebelum dan sesudah berdoa membaca surat Al-Fatihah? Ternyata tidak ada. Begitu juga para sahabat. Nah, jadi ya, kesimpulannya, channel yang mengatakan ya bahwa yang mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya karena tidak tahu dalilnya, karena wawasan fikihnya minim dan hafalan hadisnya minim. Ternyata dia sendiri justru ya melakukan cocok logi. Dalil yang dia sampaikan adalah dalil cocok logi, ngepas-ngepasi, dan bisa dikatakan akal-akalan. Karena dalil yang dia sampaikan ya tidak berbicara mengenai ya membaca surat Al-Fatihah ketika memulai dan mengakhiri berdoa. Tetapi yang dibicarakan di dalil yang dia sampaikan adalah membaca Al-Quran. Kemudian ya analogi dia surat Al-Ikhlas dianalogikan dengan boleh
membaca surat Al-Fatihah ini juga ya tidak pas. Ya, yang satu bicara surat Al-Fatihah, yang satu bicara tentang surat Al-Ikhlas. Dan ketika seorang sahabat terus-menerus membaca surat Al-Ikhlas, pada saat itu Nabi masih hidup. Nabi bisa memberikan rekomendasi. Nabi bisa menetapkan apakah itu boleh atau tidak. Akan tetapi, ya, membaca surat Al-Fatihah sebelum dan sesudah berdoa itu terjadi. Nabi sudah lama wafat. Siapakah yang bisa menetapkan ini boleh atau tidak? Nah, sobat-sobat, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.